pendengar, hari ini aku bakalan bahas hal yang menarik banget dan udah ditunggu-tunggu sama netizen. Dan semua teman-temanku juga udah sering banyak yang nanyain karena aku harus melahirkan di saat pandemi corona kayak gini. Nah, pasti semuanya pada penasaran kan? Apa aja sih bahayanya corona untuk ibu hamil dan untuk anak, dan juga gimana prosesnya kalau harus melahirkan di saat pandemi kayak gini. Hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama pakarnya langsung, yaitu Dr. Firyandi. Hai semuanya, kenalin nama saya Dr. Firyandi, biasa dipanggil Dr. Didi. Hari ini kita bakalan bahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang bahaya dari coronavirus terhadap ibu hamil, anak-anak, dan gimana sih prosesnya selama nanti ingin bersalin di tengah masa pandemi COVID seperti ini. Nah guys, jadi aku udah kumpulin beberapa pertanyaan yang memang udah dititipin sama para netizen tentang hal ini ya guys. Jadi udah ada 10 pertanyaan yang memang benar-benar krusial dan aku udah siap nanyain ke dokter. So, let's get started. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama ya dok ya. Jadi yang pertama itu, apa sih bahayanya corona untuk anak-anak? Oke, jadi kita perlu tahu dulu bahwa coronavirus ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Jadi pada anak tertentu ada yang tidak menimbulkan gejala sama sekali nih. Ada pada anak tertentu yang dia menimbulkan gejala ringan seperti batuk pilek, radang tenggorokan, atau merasa tidak enak di daerah leher ataupun demam ringan. Tapi ada pada populasi anak tertentu yang justru bisa mengakibatkan infeksi saluran pernafasan yang berat sehingga akhirnya mengakibatkan gagal nafas, ataupun sampai harus butuh alat bantu nafas, butuh bantuan oksigen segala macam untuk mempertahankan kondisi fisik daripada anak tersebut yang terkena infeksi dari coronavirus ini. Jadi sebenarnya sama-sama bahaya ya? Yes, sebenarnya kalau dibilang bahaya, ini sama bahayanya. Walaupun dari beberapa jurnal penelitian yang dilakukan seperti di Kanada, di China, di South Korea, mereka menyatakan bahwa ternyata orang dewasa di atas 20 tahun itu justru lebih rentan terhadap infeksi coronavirus ini dibandingkan orang-orang dengan populasi di bawah 20 tahun. Dan juga termasuk developing symptoms-nya juga beda. Pada orang-orang yang di atas 20 tahun, mereka developing symptoms-nya itu cukup tinggi, angka keluarnya symptoms. Cuman pada orang-orang yang populasi di bawah 20 tahun, justru angka keluarnya symptoms itu lebih sedikit. Tuh ya guys, jadi tetap ada resiko loh buat anak-anak untuk terkena COVID ini. Jadi benar-benar harus extra protection ya. Yes. Nah, sekarang yang mau aku tanyain lagi tuh, gimana cara kita mencegah corona itu biar gak terkena ke anak-anak kita dong? Jadi prinsipnya kayak gini, hindari kontak dengan virus, itu kunci utamanya. Jadi saat misalnya kita mau nggak mau nih sama anak kita harus keluar, pertama jangan lupa pakai masker. Karena virus ini kan menular melalui droplet, ya orang bersin, orang batuk, ngomong, nyanyi segala macam bisa terpercik sehingga kalau misalnya terhirup atau nggak terkena di daerah mata, hidung maupun mulut itu bisa menimbulkan infeksi. Jadi pertama kalau keluar ingat pakai masker. Yang kedua ingat setelah keluar balik ke rumah cuci tangan dan juga mandi. Ya termasuk kalau misalnya kita lagi bawa anak kita bermain kemana gitu, ya sering-sering lah pakai hand sanitizer, kemudian sering-sering cuci tangan pakai air dan sabun. Nah itu penting banget karena itu dapat membunuh kumannya. Gitu. Jadi walaupun udah daya tahan tubuhnya tinggi, kalau misalnya terkena droplets tuh masih ada resiko untuk kena ya dok? Yes, tentu. Yang namanya kita kena, ya kita kena. Mau daya tahan tubuh kita tinggi kayak gimana, untuk kita kena tetap kena. Bedanya pada orang yang nggak punya faktor-faktor yang bisa memperburuk keadaan atau biasa kita secara medis kenal dengan faktor komorbid, mereka itu mungkin develop symptoms-nya itu nggak parah. Pada orang-orang yang imunitasnya tinggi mungkin develop symptoms-nya ya kayak tadi, mungkin badan meriang-meriang atau hanya radang tenggorokan. Cuman pada orang-orang yang memiliki faktor komorbid atau enggak misalnya anak-anak yang let's say dia punya masalah dengan imunitasnya, atau enggak misalnya anak tersebut memiliki penyakit autoimun, maka itu akan membuat mereka itu memiliki resiko lebih tinggi untuk develop symptoms karena yang berat seperti yang tadi saya jelaskan, seperti gagal nafas ataupun infeksi paru berat dan lain-lain seperti itu. Berarti kalau misalnya anak kita tipe anak yang nggak suka pakai masker tuh, kayak misalnya kayak anak-anak cowok yang aktif kan biasanya kayak anak aku aja nih bener-bener nggak betah banget pakai masker, jadi nih nggak usah keluar ya, di rumah aja. Better stay at home. Kita jalanin aja, yuk kita sama-sama mendingan stay at home dulu. Tuh guys, jadi mendingan di rumah aja deh selama masa COVID kayak gini, daripada risky menyesal di belakang hari, mendingan stay at home.
Nah, sekarang aku mau nanya juga nih dok, apa sih makanan yang harus dikonsumsi supaya daya tahan tubuh kita dan anak-anak kita tuh tetap kuat dan terjaga, supaya sampai kita kena COVID pun kita tuh masih ada daya tahan tubuh sehingga nggak drop gitu loh, nggak sampai kayak yang harus gagal nafas gitu-gitu. Jadi Ya, harusnya konsumsi apa ya Oke, dok? jadi pada prinsipnya kayak gini, nggak ada benar-benar patokan, oh kamu harus konsumsi ini segala macam, itu nggak ada. Jadi pada dasarnya kita konsumsi gizi seimbang. Kita kan tahu nih, anak-anak sesuai dengan masa pertumbuhannya ada jumlah kalori yang harus dipenuhi, ada nutrisi yang harus dipenuhi, ada jumlah vitamin yang harus dipenuhi. Berarti kita tetap konsumsi makanan seperti biasanya. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada vitaminnya dan juga ada mineralnya. Cuma memang disarankan untuk banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Karena sayur dan buah itu tinggi akan mineral dan juga vitamin yang biasa tidak bisa dicukupi hanya dengan makan sumber dari karbohidrat, protein ataupun lemak saja. Itu satu. Dan yang kedua, seandainya kesulitan, misalnya anaknya nggak mau makan segala macam, kadang-kadang ada ya anak yang susah makan sayur segala sampai macam. GTM gitu. Nah, itu kan berarti harus disuplementasi dengan multivitamin gitu. Dan memang udah ada multivitamin yang rasanya enak sehingga anak-anak itu suka kayak makan permen aja. Nah, itu bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Tapi sekali lagi untuk patokan kok harus makan ini nggak ada. Makan seperti biasanya, yang penting gizinya cukup, 4 sehat 5 sempurna, gizi seimbang, dan ekstra untuk dari segi sayur, buah, dan juga banyak minum air putih. Itu sih prinsipnya. Jadi bisa dibantu dengan makan multivitamin Yes, ya, kalau untuk memang anak-anak yang susah dibutuhkan. makan Yes, ya. betul. Iya, kayak anak aku juga aku kasih multivitamin gitu dari Jepang kayak gitu aku kasih, karena memang sekarang ini kan kayak masa COVID kayak gini ya, daripada anak aku kadang-kadang kayak susah makan GTM, jadi aku mau nggak mau harus kasih dia multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Nah guys, ini kan aku lagi di kehamilan ke bulan ke-6 nih guys, dan semua orang tuh kayak rewel banget bilang, aduh jangan ke mall, jangan kesini, katanya bahaya banget buat bumil. Emang kenapa sih sebenarnya? Emang bukannya sama aja ya? Emang memang lebih bahaya untuk ibu hamil daripada orang-orang yang nggak hamil untuk terkena COVID ini dok? Oke. Saya akan coba jawab ya. Jadi seperti ini, pada prinsipnya pada orang hamil, pada ibu hamil, mereka itu sistem kekebalan tubuhnya itu akan menurun. Sehingga otomatis saat terkena coronavirus ini akan muncul simptom yang lebih berat dibandingkan orang yang tidak hamil. Nah, makanya itu ibu hamil itu harus benar-benar extra careful nih untuk menjaga, memproteksi dirinya supaya tidak terkena coronavirus dan tidak sampai develop symptoms yang berat gitu. Gimana caranya? Yang pertama, kalau memang benar-benar harus keluar ya Bu ya, itu ibu harus pakai masker gitu supaya mencegah supaya nggak terhirup virusnya segala macam. Kemudian pakai face shield juga kalau memang dibutuhkan gitu. Atau yang paling penting sebenarnya suaminya itu harus benar-benar berperan aktif membantu memprovide kebutuhan daripada istrinya gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, jaga kebersihan tangan. Selalu gunakan hand sanitizer, atau enggak kalau ada air dan sabun, gunakan air dan sabun. Cuci tangan minimal 20 detik. Gimana cara kita tahu nih biar 20 detik? Nyanyi aja happy birthday 2 kali. Jadi kita nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you kayak 2 kali, itu berarti udah 20 detik at least gitu. Kemudian yang ketiga, itu jangan lupa konsumsi makanan yang bergizi. Sekali lagi, imunitas pasti turun. Tapi dengan kita konsumsi gizi yang seimbang, kita konsumsi makanan yang bergizi, nutrisinya tinggi, vitamin, mineralnya bagus, itu akan membantu kita supaya imunitas kita itu nggak makin drop, tapi kita bisa menjaganya dengan baik. Jadi multivitamin juga oke ya? Multivitamin juga oke, tapi memang ada multivitamin tertentu yang memang dibuat untuk ibu-ibu hamil. Nah, konsumsilah yang itu, karena ada beberapa multivitamin yang tidak boleh dikonsumsi pada ibu hamil karena itu meningkatkan resiko baik itu kecacatan ataupun keguguran dan lain-lain. Gitu. Jadi benar-benar harus careful nih. Pilihlah multivitamin sesuai anjuran dokter atau multivitamin yang memang didesain khusus untuk ibu hamil untuk membantu mempertahankan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Gitu. Jadi tetap boleh keluar guys, cuma harus benar-benar extra protection ya, pakai masker, pakai face shield, jangan sampai kena droplets gitu kan ya dok? Kalau bisa sebenarnya saya at home sih. Kalau Iya, bisa, cuman kalau udah kadang-kadang gatal banget pengen belanja ya, Bu, itu susah ya. dok. Ya kalau gitu
ya mau nggak mau deh Iya, kita harus daripada extra stres ya careful. kan hati yang gembira adalah obat ya dok. Jadi harus sering keluar juga gitu loh, biar tetap up to date shopping ya dok ya, biar Iya. menghibur diri. Nanti kita harus tanya nih, para suami keberatan nggak dengan hal itu? Aduh. Oke, thank you dok. Nah Iya. sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Satu. Nah sekarang aku mau nanya nih guys ke dokter, gimana sih untuk ibu-ibu yang harus terpaksa melahirkan di saat pandemi kayak gini? Memang sangat berbeda ya dibandingkan dalam keadaan normal. Oke, jadi memang di tengah kondisi pandemi seperti ini, untuk melahirkan di rumah sakit itu berbeda nih sekarang protokolnya. Kenapa? Ibu yang akan melahirkan ini harus benar-benar dikonfirmasi tidak terkena COVID gitu. Sehingga di rumah sakit, beberapa rumah sakit itu dibedakan ruangan untuk persalinan antara ibu yang dengan COVID ataupun ibu dengan tanpa COVID gitu. Termasuk di ruang operasi segala macam, karena di beberapa rumah sakit mereka takut untuk dilakukan operasi pada ibu-ibu hamil dengan COVID. Disarankan memang biasanya adalah normal. Karena saat diperlukan tindakan operatif dan apabila itu membutuhkan tindakan yang pakai obat bius yang lewat pernafasan segala macam, itu resiko tinggi justru virusnya itu bakalan menyebar. Dan kalau misalnya terjadi problem misalnya saat melahirkan atau keinginan perdarahan hebat, kemudian nanti harus dilakukan resusitasi jantung paru, bantuan hidup ya, resusitasi jantung paru atau enggak intubasi untuk menjaga pernafasannya, itu resiko tinggi menyebar. Jadi memang rumah sakit itu sekarang dilema, mereka takut nih antara menolong ibu yang sedang kondisinya itu butuh bantuan untuk dipertahankan hidupnya, atau resiko penyebaran virus tersebut yang akhirnya bisa menginfeksi tenaga-tenaga medis yang ada di sana apabila penggunaan APD segala macam itu nggak lengkap. Jadi biasanya rapid test dulu ya? Biasanya pasti akan rapid test, nanti kadang-kadang ada juga rumah sakit yang membutuhkan harus swab test gitu. Jadi benar harus juga banget ya dok ya, saya Iya. juga jadi merinding nih Tan. Makanya kalau lagi hamil please jaga diri baik-baik, jangan sampai terkena COVID, apalagi nanti udah menjelang mau melahirkan, please jaga diri baik-baik supaya jangan sampai kena COVID, karena sekali kena itu kita akan ribet sendiri gitu ke depannya. Kalau kena emang efeknya sampai berbulan-bulan ke depan tuh enggak kan? Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya kita kena, develop symptoms-nya itu minimal, bisa tanpa gejala ataupun infeksi ringan, itu mungkin gejalanya itu kita nggak akan merasakan sampai bulan-bulan ke depan, enggak. Cuman kalau udah sampai masuk ke infeksi yang berat, di mana sampai ada gagal nafas segala macam, paru-parunya di CT scan kelihatan banyak ground glass opacity ya, banyak buram-buram warna putihnya gitu, itu bisa develop, bisa symptomsnya, rasa sesak nafasnya segala macam itu bisa bertahan selama beberapa bulan gitu loh. Sama istilahnya kayak misalnya kita lagi perang nih, dindingnya itu ditembak-tembakin sama peluru. Walaupun pelurunya sekarang udah nggak ada, perang udah berakhir, bekas peluru tersebut masih ada di dinding itu, sehingga pasti masih ada kecatatan yang memang ditimbulkan sebagai after effect dari infeksi tersebut. Nah, jadi benar-benar please jaga diri baik-baik, jangan sampai terinfeksi virus ini, karena kita nggak pernah tahu apakah kita hanya sekedar terjadi mild symptoms atau justru moderate atau enggak severe symptoms yang memang memiliki residual atau gejala sisa yang cukup panjang dan cukup berbahaya, kadang-kadang seperti itu. Aduh tuh guys, untuk ibu-ibu hamil di luar sana hati-hati ya guys, Yes. apalagi yang udah mau ngelahirin tuh, Jaga ngeri loh. diri baik-baik. Apalagi kalau kayak aku kan sesar, mau nggak mau jadi benar-benar harus protect ya. Iya. Aduh nggak mungkin sih normal, sakit banget, saya nggak tahan Iya. dok. Jadi mau nggak mau harus benar-benar ekstra proteksi nih. So sekarang kita lanjut lagi ya. Nah dok, misalnya nih aku kena COVID di saat aku kehamilan 6 bulan, kan berarti harusnya dites positif itu selama 2 minggu kan ya, setelah itu negatif atau gimana dok? Oke, jadi seperti ini. Pada saat orang terinfeksi oleh virus corona ini, itu kan memang nanti akan dites positif nih hasilnya. Memang dibilang bahwa setelah 2 minggu dia bakalan, karena ini kan virusnya ini self-limiting ya, yang namanya virus itu self-limiting, artinya dia punya jangka waktu tertentu yang akan mati sendiri gitu. Tapi ternyata dari beberapa penelitian terbaru dikatakan bahwa masih ada yang namanya viral shedding, di mana walaupun udah negatif nih misalnya, ternyata orang tersebut itu masih bisa menularkan ke orang lain selama 2 minggu kemudian. Ya, itu penelitian di China ada, sehingga akhirnya itu orang yang setelah terkena COVID itu harus isolasi mandirinya sebenarnya
Kalau menurut saya dan menurut penelitian itu harus sebulan, jangan cuma 2 minggu, karena masih ada resiko 2 minggunya lagi dia bisa menularkan ke orang lain juga. Berarti tapi hasil tes itu setelah positif di 2 minggu, setelah itu pasti negatif ya hasilnya? Belum tentu. Jadi ada beberapa kasus khusus memang mereka itu bahkan positif sampai sebulan, ada yang 1,5 bulan. Dan ini benar-benar kan virus COVID ini adalah virus yang baru nih. Penelitian juga baru mulai sejak awal tahun atau bulan kedua tahun ini, sehingga belum banyak penelitian-penelitian yang benar-benar confirm secara firm bahwa oh ini cuma bisa bertahan sekian lama virusnya. Oh virusnya cuma keluarin gejala sekian, selanjutnya pasti nggak ada gejala. Belum terlalu banyak penelitian seperti itu gitu, karena virus ini masih baru. Oke tuh guys, jadi hati-hati ya. Oke kita lanjut lagi ya daripada deg-degan terus. Nah guys, pasti dong ibu-ibu di luar sana tuh pada worry karena misalnya nih anaknya harus vaksin, udah ada jadwal vaksin dari dokter. Tapi kan di masa covid kayak gini kita worry kan untuk bawa anak kita ke rumah sakit, ke klinik karena takut kena kontak, kena covid. Jadi mendingan nih dok, menurut dokter mendingan saya nunggu, ibu-ibu ini nunggu untuk sampai covid reda baru kita ke dokter untuk vaksin, atau mendingan tetap vaksin aja. Oke. Jadi yang kita perlu tahu dulu apa sih fungsi dari vaksin itu atau imunisasi. Fungsi dari vaksin atau imunisasi adalah supaya kita membuat anak kita terproteksi dari penyakit-penyakit yang berat. Jadi zaman dulu itu campak, kemudian polio segala macam itu merajalela banyak sekali, dan itu dampaknya itu berat sampai kecacatan, sampai kematian segala macam. Makanya itu dibuatlah yang namanya vaksin untuk menimbulkan respon imun dari anak tersebut. Jadi saat ada virus tersebut atau kuman bakteri tersebut yang terkena ke anak itu, gejalanya tidak separah dibandingkan orang yang tidak melakukan imunisasi atau vaksin. Jadi vaksin ini sangat penting. Kemudian yang kedua, saya tahu memang banyak yang concern, gimana ya kalau misalnya saya bawa anak saya ke rumah sakit atau bawa anak saya ke klinik untuk imunisasi, ternyata malah kena virus corona ini segala macam. Saya tahu banyak concern seperti itu. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa benefit dari vaksin itu sangatlah besar dan sangat penting dan sangat baik. Sehingga tetap anak tersebut sebaiknya dilakukan imunisasi ataupun vaksinasi sesuai dengan anjuran dokter, sesuai dengan jadwal imunisasi nasional. Dan memang beruntungnya di Indonesia udah ada beberapa rumah sakit, nanti ibu mungkin bisa tanya dulu ke rumah sakitnya. Mereka udah ada protokol-protokol tertentu untuk gimana supaya bisa menjamin anak tersebut saat dilakukan vaksinasi itu kontak dengan orang seminimal mungkin gitu. Contohnya ada beberapa rumah sakit yang menerapkan vaksin drive-thru, di mana ya berarti anak tersebut akan hanya kontak dengan satu orang tersebut yang melakukan vaksinasi gitu. Dibandingkan kalau dulu kan mungkin untuk vaksinasi kita harus nunggu dulu di ruang tunggu segala macam, ketemu sama banyak orang, ketemu banyak anak-anak kita, terus hobinya main-main, lari sana sini, pegang sana sini gitu kan ya. Nah itu beberapa rumah sakit udah meminimalisir hal tersebut dengan menerapkan protokol-protokol seperti contohnya vaksin secara drive-thru dan lain-lain. Sehingga saya sarankan ya, kalau menurut saya tetap lakukan imunisasi, tetap lakukan vaksinasi sesuai dengan jadwal imunisasi nasional dan juga sesuai dengan anjuran dari dokter anak ibu. Plus jangan lupa telepon dulu nih ke rumah sakitnya atau ke kliniknya, tanya gimana sih protokolnya seandainya anak saya mau vaksinasi supaya jangan sampai terkena corona. Nah itu perlu ditanyakan, kita harus tahu, udah clear dulu, kita udah trust, lakukan vaksinasi. Jadi tetap harus vaksin tetap, ya guys, itu penting sekali. sama-sama pentingnya. Betul. Oke dok, thank you. Nah kita sekarang lanjut lagi ya. Nah terus ya di saat stay at home kayak gini kan benar-benar kadang-kadang tuh ibu dan anak tuh jadi kayak bosen, stres gitu di rumah doang. Daya imunitas kalau kita stres kan pasti turun kan. Nah jadi harusnya tuh aktivitas apa sih yang bisa dilakuin ibu dan anak supaya bisa tetap happy, tetap fit, tetap maksudnya tetap daya tahan tubuhnya oke. Jadi kan misalnya kayak jalan-jalan sore di luar gitu-gitu tuh boleh kan dok? Jadi pada prinsipnya itu seperti ini. Memang itu banyak juga sih Bu yang nanyain gimana sih untuk selama masa pandemi COVID ini supaya bisa tetap aktif dan fit, terutama buat yang punya anak segala macam.
Jadi sebenarnya kan banyak hal yang kita bisa lakukan di rumah ya, misalnya belajar bareng, bermain bareng segala macam gitu. Dan justru ini adalah momen tepat supaya meningkatkan bonding antara orang tua dengan anak. Biasanya kan sering anak sekolah, les segala macam, orang tua sibuk kerja, cuman malam bisa ketemu atau nggak pagi bangun tidur ketemu gitu kan. Justru sekarang adalah momen dimana bisa bonding. Jadi secara psikologik itu baik sekali buat anak, secara emosional baik sekali buat anak. Cuman tadi yang pertanyaan ibu bagus tuh, gimana ya caranya kalau misalnya udah bosan di rumah, apa boleh nggak sih jalan-jalan keluar segala macam? Sekali lagi itu boleh dilakukan untuk jalan-jalan di luar segala macam, tapi ya balik lagi, ibu dan juga bapak itu harus extra careful menjaga anaknya supaya nggak pegang barang sembarangan. Dan kalau misalnya mau jalan-jalan pun jangan di tempat yang kerumunan banyak orang segala macam. Kalau sekedar jalan-jalan di komplek rumah, nggak terlalu banyak orang, it's okay gitu loh. Resikonya minimal sekali untuk mereka bisa terkena gitu. Tapi ya itu harus dijaga benar-benar. Yang penting nggak kena droplets gitu Iya, ya. yang penting nggak kena dropletsnya segala macam, social distancing gitu. Karena jujur sampai sekarang dari WHO sendiri baru menyatakan bahwa oh ini virus airborne. Kalau ini virus airborne mungkin agak risky ya kalau misalnya kita jalan-jalan, walaupun kalau di udara terbuka luas kayak gitu, seandainya virus tersebut airborne pun dia akan segera menghilang, terdisperse di udara gitu. Apalagi kondisinya sekarang belum di-declare bahwa virus ini airborne. Jadi sebenarnya untuk jalan-jalan di luar asalkan nggak terlalu banyak kontak dengan orang, nggak dekat sama orang yang lagi batuk-batuk, bersin-bersin segala macam, it's okay. Justru itu dapat meningkatkan imunitas dari anaknya karena bisa tetap olahraga secara aktif gitu. Bener sih, kayak Regan tuh udah kayak bosan banget di rumah, sampai lihat stroller aja dia udah pengen jalan-jalan terus gitu. Iya, dia udah pengen banget ke mall gitu, mungkin anak mallnya, jadi kayak udah pengen jalan-jalan, cuma kan nggak bisa, jadi akhirnya dibawa jalan-jalan sore doang di sekeliling kompleks. Cuman sekali lagi kalau mall hati-hati ya Bu ya. Iya, makanya saya nggak berani bawa anak Iya, saya ke mall. kalau untuk keliling kompleks kan udaranya terbuka. Iya. Itu lebih safe. Cuman kalau mungkin ke mall segala macam, misalnya di liftnya atau kayak gimana, itu kan pasti walaupun dibilang bahwa oh ini kita batasin kapasitasnya, tetap anak-anak tetap ada resikonya terkena droplet lah segala macam. Jadi ya saya saranin kalau memang tujuannya adalah untuk meningkatkan aktivitas fisik, ingin ke dunia luar, ya jalan-jalan sekitar kompleks gitu. Oke dok, kita lanjut lagi ya. Nah, menurut dokter sendiri nih, COVID ini bakalan stay berapa lama sih efeknya? Terus kayak bakalan stay di Indonesia nih kira-kira menurut prediksi dokter sampai kapan? Oke, jujur saja ya Bu ya, saya dokter bukan peramal nih. Iya. Saya nggak bisa kasih tahu, oh ini kira-kira 6 bulan lagi, oh ini 1 tahun lagi. Cuman pada prinsipnya, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menyatakan bahwa corona bakalan ada terus bersama kita. Mau nggak mau kita harus menerima kenyataan tersebut. Dan sampai berapa lama, tiap negara, tiap daerah berbeda-beda. Karena sekali lagi itu sangat dipengaruhi tentang gimana suatu negara itu bisa mengontrol rakyatnya supaya mereka menjalankan protokol kesehatan yang sesuai. Ada beberapa negara yang dikasih tahu mereka memang sudah menjalankan protokolnya dengan baik, sehingga akhirnya satu, tingkat kemunculan kasus baru sedikit, dan yang kedua, tingkat kematian juga sedikit. Tapi ada beberapa negara lain yang mereka rakyatnya itu tidak menjalankan protokol dengan baik, masih sering berkerumunan, kemana-mana nggak pakai masker, jarang menerapkan pola hidup bersih dan sehat berupa olahraga, makan bergizi, dan juga cuci tangan, mandi setelah dari luar segala macam, sehingga akhirnya kasusnya terus meningkat. Jadi sebenarnya kita nggak bisa benar-benar prediksi sampai berapa lama. Sudah ada banyak prediksi, oh puncaknya sampai sekian, puncaknya sampai sekian. Beberapa prediksi itu meleset gitu. Jadi saya nggak akan memberitahukan berapa lama, tapi yang jelas saya ingin himbau masyarakat sekalian, ibu, bapak sekalian, untuk sama-sama kita menjalankan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dengan tujuan apa? Kita sama-sama memerangi corona ini supaya tingkat penyebaran, tingkat kemunculan kasus baru, tingkat kematian itu bisa menurun. Oke dok, tuh ya guys, jadi nggak tahu sampai kapan. Ya udah, kita harus adapt banget nih sama new normal ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya dok. Nah, pertanyaan terakhir yang aku mau tanya ini dok, misalnya ini kita kena COVID saat ini, di masa depan kan harusnya kata orang-orang kita bakalan imun, nggak akan kena lagi. Jadi bisa nggak sih kita kena lagi kalau misalnya kita kena COVID sekarang? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Jadi memang banyak orang-orang yang mengatakan, oh kalau kamu udah kena COVID sekali, pasti kamu punya kekebalan sehingga akhirnya kamu tidak akan terkena COVID. Cuman kenyataannya, beberapa penelitian menyatakan bahwa
ada orang-orang yang sebelumnya udah positif kena COVID nih, udah di rapid, udah di swab test hasilnya positif, tapi ternyata setelah dirawat menjadi negatif, kemudian berapa minggu kemudian ternyata positif lagi, sehingga akhirnya dikatakan bahwa oh ini sebenarnya ini bisa terjadi Oke, gak apa-apa. Tenang, it happens. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, jadi kan banyak banget yang nanya, misalnya nih kita kena COVID saat ini, kan kata orang-orang kedepannya bakalan imun, gak akan kena lagi. Jadi sebenarnya tuh bisa kena lagi nggak sih dok kalau misalnya kita udah kena COVID sekarang? Oke, sekali lagi saya harus tekankan bahwa memang ini penyakit baru sehingga penelitian terus berjalan tapi belum terlalu banyak gitu ya. Jadi memang ada orang-orang yang mengatakan, oh kalau misalnya kita udah kena COVID gitu kita nggak bakalan kena lagi gitu ya, karena udah punya kekebalan tubuh lah, imunitas segala macam. Tapi pada kenyataannya ya Bu ya, ada beberapa orang di salah satu negara yang saya tidak sebutkan, mereka itu udah dinyatakan positif terkena COVID, kemudian udah dilakukan perawatan di rumah sakit, negatif, udah dicek lagi swab test PCR negatif, tapi ternyata mereka bisa terkena positif lagi. Nah, itu yang kita harus concern, berarti ternyata virus ini kita belum benar-benar mengetahui secara penuh apakah orang yang udah terkena bakalan imun selamanya atau imun selama berapa periode waktu tertentu atau bisa terkena lagi, karena pada kenyataannya ada beberapa kasus yang seperti itu gitu. Ada orang yang mengatakan bahwa beberapa penelitian bilang oh mungkin saja karena pemeriksaannya faulty, artinya itu saat dilakukan pemeriksaan dinyatakan positif padahal sebenarnya nggak positif, sehingga akhirnya infeksi yang kedua lah yang saat dinyatakan positif itu sebenarnya baru dia infeksi yang pertama. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa oh itu karena virusnya itu strain-nya itu berbeda. Jadi kalau strain itu kita ngomongin misalkan nih, ini sama-sama virus corona, tapi ada tipe A, tipe B, tipe C. Saat orang terkena yang tipe A, udah sembuh dari tipe A, dia terkena tipe B itu masih bisa kena karena tubuhnya belum recognize bahwa itu adalah virus corona karena tipenya berbeda gitu, sehingga akhirnya kekebalan tubuh tidak bisa recognize bahwa dia itu adalah virus corona yang tipe B, sehingga akhirnya bisa terkena lagi gitu. Dan yang ketiga yang paling penting itu adalah karena saat orang terkena virus COVID kita nggak benar-benar bisa pastikan jumlah imunitas, jumlah antibody yang ditimbulkan oleh orang tersebut, yang ada di dalam tubuh orang tersebut setelah terkena COVID, itu jumlahnya itu cukup untuk memerangi infeksi selanjutnya gitu. Oleh karena itu memang sekarang di negara-negara seluruh dunia lagi berlomba-lomba untuk secepatnya menciptakan vaksin untuk COVID ini. Kenapa? Karena kita dengan vaksin itu kan ada dosisnya tuh, sehingga akhirnya itu udah pasti dimasukkan sekian berdasarkan penelitian 1000 orang itu bakal keluar antibody sekitar 90% atau nggak sampai 99%. Akhirnya saat terkena virus lagi orang tersebut udah punya imunitas yang memang sesuai untuk melawan si virusnya gitu. Makanya ini kita mari sama-sama kita doakan dan kita support terus supaya bisa vaksin ini segera terwujud. Karena saat vaksin ini udah terwujud, berarti otomatis nanti diharapkan bisa disebarkan ke orang-orang vaksinnya sehingga orang-orang punya imunitas yang memang sesuai jumlahnya cukup untuk melawan infeksi selanjutnya. Oke, itu ya guys, jadi informatif banget. Thank you banget ya Dokter Didi. Sama-sama. Udah menemani aku ngobrol-ngobrol soal COVID ini, benar-benar informatif dan sangat berguna sekali buat para ibu hamil dan para ibu yang punya anak-anak di luar sana. So thank you so much ya dokter ya, Tuhan berkati. Dan terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen. Terus jangan lupa juga untuk nonton sampai habis karena benar-benar ini hal yang sangat informatif dan harus didengerin untuk para ibu ya di luar sana. So thank you so much for watching. Jangan lupa untuk terus happy, stay positive, and God bless you guys. Bye-bye. Bye.